Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan belajar mengenai demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan tentang perkembangan politik dinamika kabinet masa demokrasi liberal atau masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, menjelaskan penyebab kegagalan demokrasi liberal atau parlementer. Yang ketiga, memberikan pembelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awal kemerdekaan. Peta konsepnya adalah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian demokrasi liberal atau parlementer, kemudian kegagalan demokrasi liberal parlementer, dan kabinet pada masa demokrasi liberal parlementer. Pendahuluannya, apa pengertian dari demokrasi liberal atau parlementer, dan apakah ada perbedaannya antara demokrasi liberal dan parlementer? Demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluas-luasnya baik dalam bidang politik maupun ekonomi kepada warga negaranya. Demokrasi liberal Indonesia pernah terjadi pada saat dibubarkannya RIS atau Republik Indonesia Serikat pada Agustus 1950 dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, perubahan ini diikuti adanya perubahan Undang-Undang Dasar dari Konstitusi RIS ke UUDS tahun 1950. Nah, hal inilah yang menjadi awal Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Nah, ciri yang menonjol pada masa demokrasi liberal ini adalah banyaknya partai-partai politik yang saling memperebutkan pengaruh kekuasaan. Perbedaannya, demokrasi liberal ini adalah sistem demokrasinya, sedangkan parlementer ini adalah sistem pemerintahannya. Jadi sistem pemerintahan parlemen ini dipegang oleh kekuasaan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan kepala negaranya adalah presiden. Nah, sistem multipartai di Indonesia ini dimulai sejak adanya maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi tentang pendirian partai-partai politik. Nah, hal inilah kemudian yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensial ini adalah di mana kalau kepala pemerintahan dan kepala negaranya yaitu presiden. Sedangkan kalau sistem parlementer, ini kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, maklumat pemerintah 3 November 1945 ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta pada saat itu. Nah, pada masa demokrasi liberal ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan secara silih berganti dan rata-rata umur pemerintahannya sekitar 1 tahun, walaupun ada nanti yang sekitar setahun lebih. Jatuh bangunnya kabinet ini menyebabkan adanya program-program kabinet ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, hal ini disebabkan karena adanya krisis kabinet, karena bila salah satu partai mundur karena adanya mosi tidak percaya, nah kondisi inilah yang kemudian menyebabkan adanya terganggunya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan.
Hal ini berarti karena kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga ketika parlemen itu jatuh, maka kabinet ini juga jatuh. Ya, sehingga presiden kemudian bisa menunjuk seseorang, ya, hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Nah, kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal atau parlementer ini ada 7, adalah yang pertama dari kabinet Nasir, kemudian kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, Ali Sastri Amijoyo I, Burhanuddin Harahap, kemudian kabinet Ali Sastro Amijoyo II, kemudian kabinet Juanda atau Zakon kabinet. Dari rata-rata periode pemerintah di sini adalah rata-rata setahun. Kecuali mungkin ini adalah kabinet Ali Sastri Amijoyo yang memerintah setahun lebih. Kemudian juga ada kabinet Juanda. Yang pertama kita akan membahas yaitu kabinet Nasir 1950-1951. Kabinet Nasir ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Program kerja dari kabinet Nasir ini yang pertama menyusun kabinet. Nah, kabinet partai ini dari sebanyak mungkin partai karena agar mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan yang luas. Nah, yang kedua kemudian mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituaste, yaitu Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Kemudian menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, menyempurnakan susunan pemerintahan, dan membentuk kelengkapan negara. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat dengan ditetapkannya program Benteng. Nah, program Benteng ini berjalan selama 3 kabinet yang berbeda. Kemudian menyempurnakan organisasi angkatan perang dan memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Nah, kabinet Nasir ini kemudian kesulitan membentuk kabinet yang diinginkan, karena di situ kabinet Nasir ini tidak melibatkan PNI sebagai salah satu partai besar. PNI, PKI, dan Murba ini menjadi partai oposisi. Sehingga kabinet Nasir ini kemudian jatuh karena adanya mosi dari Hadikusumo dari PNI yang menuntut pemerintah mencabut adanya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Nah, PP ini supaya diganti dengan undang-undang yang lebih bersifat demokratis, ya, karena PP nomor 39 ini dalam menentukan pemilihannya ini secara bertingkat. Nah, hal inilah yang dianggap kemudian PNI menguntungkan Masyumi. Hal ini kemudian menyebabkan kabinet Nasir mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet kedua yaitu kabinet Sukiman 1951 sampai 1952. Dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI. Program kerja kabinet Sukiman ini yang pertama memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini tertuang dalam adanya perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Kemudian menjalin hubungan dengan Belanda berdasarkan perjanjian internasional dan politik luar negeri yang bebas aktif dan mempercepat peninjauan kembali hasil KMB, yaitu secepatnya untuk mengembalikan Irian Barat. Yang ketiga, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan adanya penyelesaian pertikaian perburuhan, dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu singkat untuk membentuk Dewan Konstituante. Kemudian mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan, memperbarui hukum tanah atau agraria sesuai kepentingan petani, membuat melaksanakan rencana kemakmuran nasional jangka pendek, meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat. Yang kemudian melakukan tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman negara dan melengkapi organisasi alat-alat kekuasaan negara. Nah, kabinet Sukiman ini jatuh karena adanya mosi tidak percaya dari Sunaryo dari Partai PNI yang berkaitan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA, ya,
antara Menlu Ahmad Subarjo dan Dubes Amerika Serikat pada waktu itu Merle Cochrane. Ini mengenai adanya pemberian bantuan ekonomi militer Amerika Serikat kepada Indonesia. Nah, hal inilah yang dianggap kemudian menyimpang dari asas politik luar negeri Indonesia, yaitu yang bebas dan aktif karena lebih condong kepada Barat. Kemudian yang berikutnya Kabinet Wilopo tahun 1952-1953. Ini dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo pada 30 Maret 1952 dan mendapat dukungan yang lebih luas dibandingkan kabinet sebelumnya karena ditambah masuknya PSI dan PSII. Program kerjanya dari kabinet ini adalah mempersiapkan pemilu untuk memilih anggota konstituante, yaitu Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, kemudian juga Parlemen atau DPR. Kemudian meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan berusaha mengembalikan Irian Barat kembali ke wilayah RI. Kemudian pada masa Kabinet Wilopo ini, ya adanya gerakan separatisme di beberapa daerah. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu adanya penekanan sejumlah perwira angkatan darat kepada Presiden Soekarno supaya parlemen dibubarkan. Kemudian terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara yang berkaitan dengan pembebasan tanah milik Delhi Planters Perenijing atau DPV yang sebelumnya digarap penduduk kemudian diminta dikembalikan ke DPV. Nah, hal ini tentu menimbulkan bentrokan dan mengakibatkan terjadinya korban yaitu sebanyak 5 orang petani. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia dan Perdana Menteri Wilopo kemudian mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno. Kabinet keempat ya berikutnya ini adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I 1953-1955 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Program kerja kabinetnya mempersiapkan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan dewan konstituante, kemudian menumpas pemberontakan DITII di berbagai daerah. Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang dihadiri oleh sekitar 29 negara dari Asia Afrika. Kemudian menjalankan politik luar negeri bebas aktif, berusaha mengembalikan Irian Barat kembali ke wilayah RI, dan penyelesaian konflik politik. Nah, penyebab utama dari jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini yang pertama adalah adanya krisis kabinet karena adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Nah, masalah tersebut berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952, di mana calon pemimpin TNI yang diajukan ditolak oleh Korps Perwira. Kabinet kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno 24 Juli 1955. Kabinet berikutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada 11 Agustus 1955. Program kerjanya yaitu menyelenggarakan pemilu. Pemilu ini berhasil dilaksanakan pada 27 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan juga Dewan Konstituante Badan Pembuat Undang-Undang Dasar pada 15 Desember 1952. Jadi pemilu ini dilaksanakan 2 kali. Kemudian berusaha mengembalikan Irian Barat kembali ke wilayah RI. Kalau sekarang disebutnya Irian Barat adalah Papua. Kemudian mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah dengan diangkatnya Kolonel Nasution sebagai Kasat pada Oktober 1955. Kabinet ini kemudian berakhir karena masa tugasnya memang sudah berakhir dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru hasil pemilu.
Kabinet berikutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua 1956-1957. Nah, dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Program kerja kabinet ini menyelesaikan masalah Irian Barat, kan tetapi gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Kemudian menjalankan politik luar negeri bebas aktif, mewujudkan perubahan ekonomi nasional dari yang sebelumnya ekonomi kolonial. Kemudian keseimbangan keuangan negara, perbaikan nasib buruh dan pegawai, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD dan membentuk daerah-daerah otonomi. Nah, pada masa kabinet ini muncullah masalah anti-Cina, kemudian sikap kritis daerah terhadap pusat, dan kurang tegasnya kabinet terhadap pergolakan yang muncul. Hal inilah kemudian yang mendorong semakin menurunnya kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama. Munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan undang-undang negara dalam keadaan darurat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk mengatasi krisis munculnya ini kemudian muncul pidato konsepsi Presiden akan dibentuk kabinet yang anggotanya terdiri dari 4 partai pemenang pemilu. 4 partai pemenang pemilu yang memperoleh suara terbanyak ini ada Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI, tetapi gagal. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Karya dan menunjuk Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Kabinet berikutnya yang terakhir yaitu Kabinet Juanda tahun 1957 sampai 1959. Dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda pada 9 April 1957. Ini dikenal sebagai Zakon Kabinet atau Kabinet Karya, yang menteri-menterinya ini berasal dari kalangan ahli dan bukan berasal dari partai tertentu. Program kerja kabinetnya yang pertama membentuk Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden 1957. Kemudian normalisasi keadaan Republik akibat pergolakan daerah, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, kemudian perjuangan Irian Barat dan mempergiat pembangunan. Pada masa kabinet ini kemudian juga mendeklarasikan hukum teritorial kelautan yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Ya, demikianlah tadi bagaimana pemerintahan atau perkembangan dinamika politik pada masa demokrasi liberal parlementer, di mana seringnya terjadi silih berganti pergantian kabinet karena adanya mosi tidak percaya mengenai program-program yang disampaikan atau yang dijalankan oleh partai-partai tersebut, sehingga kemudian setelah demokrasi liberal berakhir sampai tahun 1959, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang kemudian Indonesia atau negara Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Hal ini diambil karena pada waktu itu Badan Konstituante ini atau Dewan Konstituante tidak mampu menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat undang-undang dasar yang baru. Demikianlah, semoga tayangan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.